Interpretasi hari ini, resonansi orang bodoh di masyarakat modern saat ini, ada satu masalah serius yaitu resonansi orang bodoh. Pandangan dalam video kali ini mungkin akan membuat sebagian orang merasa tidak nyaman, tapi inilah dampak negatif dari perkembangan internet. Awalnya, internet seharusnya membantu kata dalam tempurung membuka matanya, melihat dunia yang lebih luas di luar sumur. Namun kini, ribuan katak dalam tempurung saling mengenal lewat internet, saling mendukung, saling mengakui, dan setelah berinteraksi lama, mereka justru sepakat bahwa dunia hanya sebatas mulut sumur itu saja. Kemunculan algoritma besar membuat fenomena ini semakin parah. Orang-orang cenderung menerima mentah-mentah semua yang direkomendasikan oleh internet. Semakin kamu menyukai sesuatu, sistem akan terus mendorong hal yang sama kepadamu. Akibatnya, setiap orang terjebak dalam dunia kecilnya sendiri, hanya melihat hal-hal yang disukai dan ingin dilihat. Dengan begitu, pandangan orang makin sempit, pemikirannya makin ekstrem. Dulu, mungkin dalam radius 10 km hanya ada satu orang bodoh. Tapi sekarang, orang-orang bodoh dari Beijing, Shanghai, dan Guangzhou semua bersatu, bersuara bersama. Ketika mereka bertemu orang yang berpikiran berbeda, mereka akan menyerang secara massal. Mereka sangat agresif karena merasa punya dukungan kelompok dan tidak merasa sendirian lagi. Inilah yang disebut ruang gema informasi. Jika kamu hanya fokus pada bidang yang kamu pilih, hanya percaya pada satu sumber informasi, dan hanya mengonsumsi konten yang menyenangkanmu, lama-lama kamu akan seperti ulat sutra yang terperangkap di dalam kepompongnya sendiri, kehilangan kemampuan untuk melihat kebenaran. Fenomena lain adalah efek gema echo effect. Ketika banyak orang dengan pola pikir serupa berkumpul, akan muncul gema yang kuat. Gema itu terus berulang dan bertumpuk, hingga orang di dalamnya hanya bisa mendengar satu sudut pandang saja. Pandangan yang sama terus disetujui, diulang, dan disebarkan, sementara pendapat yang berbeda ditolak. Hingga akhirnya lingkaran itu menjadi sempit, ekstrem, dan penuh prasangka. Di masa depan, penjara kognitif ini akan semakin kuat. Masyarakat akan terpecah menjadi sel-sel kecil. Orang-orang dengan pola pikir serupa akan ditempatkan dalam satu sel yang sama. Dinding antar sel semakin kokoh, dan di dalamnya, semua saling mengakui dan merasa hidup di bawah langit yang sama. Lalu mereka larut dalam dunia video pendek, live streaming, game, dan belanja online, hingga lupa akan realitas. Akhirnya, sel-sel ini akan dilipat menjadi satu. Semakin maju algoritma, semakin kuat mekanisme rekomendasi konten, mampu dengan tepat memberi setiap sel hal-hal yang paling mereka inginkan. Orang-orang di masa depan akan menjadi seperti hewan peliharaan yang diberi makan dan dikendalikan. Sejak kita lahir, keluarga, pendidikan, lingkungan kampung halaman, serta lingkaran teman dan kerabat bersama-sama membentuk lingkaran kognitif besar. Yang menyedihkan adalah, kebanyakan orang tidak pernah bisa keluar dari lingkaran itu, dan yang lebih menyedihkan lagi, banyak yang bahkan tidak sadar bahwa lingkaran itu ada, apalagi berusaha untuk keluar darinya. Inilah yang disebut dalam Dao De Jing sebagai gajah besar tak berbentuk sesuatu yang begitu besar dan nyata, tetapi tidak terlihat. Di dalam lingkaran itu, semuanya tampak masuk akal. Namun terhadap dunia luar, orang menjadi acuh tak acuh. Lingkaran ini aneh tapi kuat, dan secara halus mengikat nasib seseorang. Hambatan terbesar dalam hidup seseorang adalah lingkaran kognitifnya sendiri. Banyak orang harus berjuang keras untuk keluar dari sana dan proses melarikan diri itu disebut pencerahan. Saya sering mengatakan, kebangkitan seseorang 1% berasal dari pencerahan orang lain, dan 99% dari tempaan hidup. Begitu seseorang berhasil menembus lingkaran ini, cara berpikirnya akan terbuka lebar. Bisa melihat dunia nyata, memahami hakikat kehidupan, menangkap inti persoalan dengan cepat, dan mengendalikan hidup dengan mudah. Terakhir, saya ingin mengirimkan satu kalimat untukmu. Hancurkan kepompongmu. Bebaskan dirimu dari penjara kognitif. Hanya mereka yang terjaga yang bisa melihat langit dan menguasai hidupnya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa isi ini bermanfaat, silakan klik follow sebelum pergi.